Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, anak-anakku kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya, meskipun masih dalam keadaan belajar dari rumah ya. Kali ini kita akan masuk pelajaran 8. Loh, kok masuk pelajaran 8, Pak? Kan minggu kemarin pelajaran 6. Iya, minggu kemarin kita masuk dalam pelajaran 6, tapi karena pembelajaran 7-nya mengenai malaikat kita sudah pernah bahas di semester 1, oleh karena itu kita langsung ke materi pelajaran 8 mengenai mari berperilaku terpuji. Terpuji itu bukan ingin dipuji, tapi perbuatan atau berperilaku baik ya. Nah, jika kalian punya bukunya, kalian buka halaman 79 ya. Nah, assalamualaikum. Menurutmu, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak pada gambar di atas? Apakah yang dilakukan anak-anak tersebut juga baik bagimu? Mengapa? Yuk kita bahas. Pada pelajaran ini, kamu akan belajar tentang sikap gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Semua perilaku itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mempelajarinya. Kita kembali ke gambar. Di gambar tersebut ada 4 orang. Satu ibu guru, satu lagi murid perempuan, 2 lagi adalah murid laki-laki. Mereka sedang ada di dalam ruangan. Ruangan apa coba? Ini bukan di kelas, tapi ada di perpustakaan. Perpustakaan adalah pusat membaca yang ada di tempat sekolah ya. Mereka ini sedang fokus untuk membaca, kemudian diperhatikan oleh temannya yang berkacamata dan seorang ibu guru yang mengamatinya juga sama ya. Ternyata mereka sangat gemar membaca. A. Gemar membaca. Amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, di sini kayaknya gambarnya sama ya dengan kalian, yaitu sedang belajar online. Cuman bedanya yang di gambar ini belajarnya lewat laptop. Kalau kalian mungkin ada yang lewat TV, ada yang lewat HP, tapi tidak apa-apa. Yang penting sama-sama belajar. Bagaimana cara kita menjadi pandai? Ya, kita pergi ke sekolah untuk belajar dan mendapat ilmu pengetahuan. Dengan membaca, kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Kemudian, manfaat gemar membaca antara lain. 1. Kita akan menjadi pintar. Nah, kita ke sekolah itu bukan untuk pergi main, bukan untuk malas-malasan, tapi kita ke sekolah itu untuk apa?
untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Kenapa manusia itu harus mendapatkan ilmu? Karena kalau manusia tidak mendapatkan ilmu, manusia itu tidak akan berguna dan akan disamakan dengan monyet. Karena kita hidup, monyet hidup. Kita makan, monyet makan. Apa bedanya kita dengan monyet? Monyet itu tidak memiliki ilmu, tidak memiliki akal, sedangkan kita memiliki akal dan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itu, manusia bisa membuat mobil, bisa membuat sekolah, bisa menyusun buku, bisa jadi presiden, bisa jadi apalagi banyak. Nah, oleh karena itu, manusia itu, kita itu harus mendapatkan ilmu. Ilmu itu bisa dari mana saja, bukan hanya di sekolah, di online juga banyak ilmu, di YouTube juga banyak ilmu, bukan hanya game saja, bukan hanya tontonan kartun saja, tapi ilmu juga banyak, termasuk video Bapak yang ada di YouTube ini adalah bentuk untuk menyampaikan ilmu kepada kalian, supaya kalian semakin pintar dalam ilmu agama. Salah satu manfaat dengan membaca adalah menjadi pintar. Kita akan serba tahu. Satu tambah satu berapa? Dua. Satu dan satu kalau digabung jadi berapa? Dua. Salah. Tapi kalau satu ditambah satu sama dengan dua. Kalau satu dan satu digabungkan menjadi 11. Kenapa Bapak tahu? Karena Bapak belajar membaca bahwa kalau satu tambah satu itu dua, kalau satu dan satu digabungkan jadi 11. Coba kalau Bapak tidak baca, Bapak tidak akan tahu. Kemudian Bapak juga dulu ketika kecil sering baca. Cuman Bapak seringnya baca buku agama dan nilainya selalu bagus terus. Dan akhirnya sekarang Bapak bisa menjadi guru agama bagi kalian. Kalian juga bisa jadi apapun. Kalau kalian mau jago matematika, jago menghitung, jadi pedagang, kalian juga harus rajin membacanya terlebih dahulu supaya kita tetap semangat, punya cita-cita. Kecuali kalau kalian ditanya, kamu cita-citanya jadi apa? Mau jadi pengamen aja. Nah, kalau mau jadi pengamen tidak usah sekolah, ya. Yang kedua adalah menambah pengetahuan dan informasi. Seperti sekarang yang di berita itu ada berita duka menyedihkan dua sekaligus. Satu tentang hilangnya pesawat Sriwijaya Air, penumpangnya hampir puluhan, bahkan puluhan, dan kita sebagai siswa harus ikut berprihatin, ikut mendoakan mereka semoga jasad mereka, amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berita yang paling hangat ya, yang banyak diceritakan di TV. Kemudian yang kedua adalah berita tentang meninggalnya Syekh Ali Jaber, guru kita semua. Kalau kalian sering lihat di TV, Syekh Ali Jaber itu selalu menjadi juri tahfidz Quran ya. Namun sekarang beliau telah tiada. Mudah-mudahan amalnya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai penggemarnya, sebagai manusia yang selalu mendengarkan ceramahnya, kita selalu mengikuti amal baiknya beliau dengan mencintai Al-Quran ya. Yang ketiga adalah manfaat dari gemar membaca adalah memperbanyak ide ya. Jadi memperbanyak ide, ilmu pengetahuan ya, itu juga sama. Kemudian mari kita ke halaman 81 yaitu mengenai pantang menyerah. Amati dan ceritakan gambar berikut. Yang pertama,
Nah, ini gambarnya sangat memprihatinkan ya. Ada seorang anak yang dia tetap semangat datang ke sekolah meskipun medan jalannya itu sangat berat. Dia itu harus melewati sungai. Sungainya itu belum ada jembatan kecuali hanya bambu yang berpegangan tali. Bayangkan kalau anak ini jatuh, bisa-bisa dia meninggal. Tapi karena dia semangat sekolah, dia harus melewati jembatan hanya satu batang bambu. Karena cita-cita dia ingin menjadi orang sukses dan orang sukses itu harus rajin membaca datang ke sekolah ini ya, lihat kasihan sekali. Kemudian yang kedua berbeda. Yang kedua itu kamarnya bagus, lemarinya bagus, bukunya bagus, punya meja pembelajaran yang bagus. Nah, ini adalah sama, tapi gemar membaca meskipun orang kaya, tapi tetap harus rajin belajar, tidak manja kepada orang tuanya. Anak-anak, pernahkah kamu bayangkan jika harus berangkat ke sekolah dengan menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya terdiri dari beberapa titian bambu? Pernahkah kamu berputus asa ketika mengerjakan tugas sekolah yang sulit? Anak yang semangat tidak cepat putus asa dan gampang menyerah ketika menemui kesulitan. Mudah-mudahan menyerah menjadikanmu kalian tidak sabar. Mudah menyerah menjadikanmu kalian tidak sabar. Kalian mah enak. Berangkat ke sekolah, dianterin ayah, dianterin ibu. Ada yang dianterin naik motor, ada yang dianterin naik mobil, ada yang naik sepeda yang bagus. Nah, coba bayangkan kalau di kampung, di sini di gambar ini, kasihan anak tersebut harus melewati jembatan yang hanya beberapa titian bambu dan itu sangat memprihatinkan. Tapi karena semangat belajar, anak ini tidak lupa untuk sering membaca. Nah, bukti sikap pantang menyerah antara lain. Satu, tetap semangat mengerjakan tugas sekolah. Dan yang keduanya, suka bekerja, tidak boleh berdiam diri. Kalau ada tugas, langsung dikerjakan pada waktu itu. Jangan dinanti-nanti. Kalau dinanti-nanti, kalian nanti suka males. Ya, kemudian suka bekerja. Nah, kalian kalau sering membaca juga, kalian harus suka bekerja. Bekerja itu bukan hanya mencari uang, tapi membantu orang tua seperti mencuci piring, menyapu lantai, mengepel lantai itu sama dengan suka bekerja dan tidak boleh berdiam diri terus, tidak boleh tiduran terus ya, supaya kalian tidak sakit ya. Kemudian kita langsung ke halaman 82 tentang rendah hati. Amati dan ceritakan gambar berikut. Di gambar berikut ada seorang pengemis yang sudah tua meminta kepada seorang anak SD yang memiliki uang yang lebih ya. Dan anak tersebut dengan ikhlas memberikan sebagian uangnya untuk disedekahkan kepada orang miskin tersebut ya. Agama Islam melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin darinya. Kita tidak boleh apa ya? Kita tidak boleh memanggil teman kita, "Hei miskin, hei bodoh." Nah, itu tidak boleh karena itu bisa menyakiti perasaan teman kita, bisa menyakiti perasaan orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghina orang lain meskipun dalam keadaan
miskin, atau kekurangan ilmu. Orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Jadi kalau kita banyak uang, kita jangan selalu pamer kepada orang lain. Kalian misal diberi jajan 10.000, yang lain suka diberi jajannya 5.000. Terus kalian pamer ke teman kalian. Hei, lihat uang jajanku mah 10.000. Coba kalian berapa? 2.000, 5.000. Ah, kecil besaran yang aku jajannya. Nah, itu sama dengan sombong. Kita tidak boleh sombong. Orang yang pintar tidak boleh menghina orang yang kurang pintar. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap rendah hati karena sikap ini terpuji dan disukai oleh Allah. Kita harus memiliki sikap rendah hati, yaitu tidak sombong ya. Contoh Contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Satu, menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Ketika kalian bertemu dengan guru, apa yang harus kalian lakukan di jalan? Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat? Saya pun alhamdulillah Bu, Pak, sehat. Nah, kita harus menyapa terlebih dahulu, yaitu salah satunya dengan mengucapkan salam ya. Jangan kalau ada teman, kita sering gaulnya sama anak-anak jalanan yang nggak belajar. Terus kalian itu suka manjingnya ya, manggil temannya itu kata-kata yang jorok. Hey Dogi, ayo sini main. Nah, Mas, hey Monkey, hey Monkey. Nah, itu panggilannya Monkey. Nah, apa itu Monkey? Ya rahasia ya, mungkin kalian tahu. Kita nggak boleh nyebut teman kita itu dengan panggilan nama hewan karena mereka itu bukan hewan tapi manusia yang memiliki nama. Nah, kita tidak boleh menyapa temannya dengan panggilan hewan. Kemudian yang kedua, menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Kalau ada orang lain yang sedang sholat, yang sedang mengaji, kita harus menghargai orang lain. Kita tidak boleh mengganggunya. Ketika ada orang yang belajar, ketika ada orang yang sedang membaca Al-Quran, kita tidak boleh mengganggu mereka. Dan yang paling parah adalah ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, sedang sholat taraweh, kemudian kalian main petasan, petasannya gede lagi dan dihidupkan di jalan dan jalannya itu dekat masjid. Jedar! Itu meleduk, kasihan, kaget. Bagaimana kalau di pinggir masjid tersebut ada kakek-kakek yang jantungan dan kaget, kemudian sakit jantungnya, meninggal. Nah, itu karena kaget, karena jantungan. Oleh karena itu kita harus menghargai orang lain, tidak boleh mengganggu dan kita tidak boleh menghina ya. Kemudian yang ketiga, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. Kita tidak boleh pamer pintar. Yang ranking 1 jangan sombong ya. Kamu ranking berapa? Aku ranking 10. Bodoh kamu mah, nih aku ranking 1. Nih aku ranking 2. Nah, itu tidak boleh karena itu namanya sombong. Ya. 4. Suka menolong dan memberi kepada orang lain. Kalau ada teman kita yang sedang mengerjakan tugas tapi pas isi soalnya salah, dan teman kita tidak memiliki penghapus, kita dengan niat ikhlas untuk memberi bantuan, dengan menawarkan, "Hei, kamu
Itu jawabannya salah ya, pengen dihapus. Ini minjem aja yang aku penghapusnya atau tip X-nya gitu. Oh iya, terima kasih ya. Nah, itu yang bagus. Suka menolong temannya ya ketika sedang membutuhkan atau kesusahan. Yang kelima, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Nah, ini yang paling penting. Kalian kalau berteman itu jangan pilih-pilih. Ah, bapak, aku mah nggak mau temenan sama dia. Dia mah nggak suka gitu, nggak cantik, item lagi. Nah, kita nggak boleh gitu. Kita nggak boleh pilih-pilih teman. Apalagi pilih-pilih temennya karena kegantengan, kecantikan, kepintaran tuh tidak boleh. Pak, aku mah nggak mau main sama dia, dia mah bodoh. Nah, itu tidak boleh berteman itu dengan siapa saja. Yang penting bertemannya pertemanan yang baik, ya. Yang keenam, bersikap tenang dan sederhana. Jadi kalau dalam keadaan apapun kita tidak boleh buru-buru. Aduh, aduh, ini gimana? PR belum, besok dikumpulkan. Nah, kita harus tenang. Tenangnya dengan berpikir, oh, tugas Pak Ibnu teh dikirimkannya hari Selasa sampai jam 4 sore. Berarti saya mengerjakan tugasnya harus siang atau pagi supaya tidak terlambat. Nah, itu ya. Jadi bersikap tenang dan sederhana ya. Kemudian yang terakhir adalah hemat. Amati dan ceritakan gambar berikut. Kayaknya di gambar ini sedang membersihkan tangan di kamar mandi. Anak-anak, air adalah karunia Allah yang sangat berguna. Kita dapat menggunakan air untuk mandi, wudhu, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus hemat dan tidak boleh boros atau dalam bahasa Arabnya yaitu mubazir menggunakannya. Cara hemat air adalah satu, menutup keran air sesudah menggunakannya. Yang kedua, mengambil air secukupnya dari gayung. Selain air, kita juga harus menghemat uang jajan. Anak yang hemat tidak menghabiskan uang jajannya setiap pergi ke sekolah, tetapi menabung sebagian uangnya di tabungan. Ya, yang keempat ini adalah hemat. Hemat itu artinya tidak boros. Kalau kita wudhu, airnya itu kalau kalian menggunakan keran, kerannya jangan terlalu besar. Airnya cukup setengahnya saja diputarkan supaya tidak mubazir. Kalau kalian mandi juga pakai gayung di bak, jangan biur 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 gitu. Padahal udah bersih tapi tetap dibasahin. Nah, itu sama dengan menghambur-hamburkan air, apalagi menghambur-hamburkan uang jajan ya. Apalagi katanya ada yang suka main game online dan game online itunya bayar ya, beli diamond katanya itu nggak boleh ya, kalian masih kecil. Kemudian kita masuk ke rangkuman pada halaman 84. Didengarkan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap muslim atau muslimah untuk menuntut ilmu. Sedangkan kunci utama untuk menuntut ilmu adalah gemar membaca. Supaya kita menjadi pintar, tadi di atas kita harus gemar membaca. Yang kedua, setiap muslim atau muslimah harus memiliki sikap yang pantang menyerah. Sikap pantang menyerah merupakan cermin dari kesabaran. Ketika kita susah mengerjakan soal, kita tidak boleh menyerah. Kita harus cari lagi materinya, baik bertanya kepada orang tua caranya, meskipun dari internet juga bisa. Jadi kita tidak boleh menyerah dalam mengerjakan tugas. Tiga, sikap rendah hati pada kehidupan sehari-hari misalnya seperti ini. Menyapa, mengucapkan salam terlebih dahulu,
menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Yang C-nya tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. Yang D-nya suka menolong dan memberi kepada orang lain. Yang E-nya tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Yang F-nya bersikap tenang dan sederhana. Yang kelima, ini harusnya 4 ya, salah. Hemat artinya menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan, tidak berlebihan dan tidak pelit. Itu namanya hemat. Tidak berlebihan dan tidak pelit. Itu namanya hemat. Lawan hemat adalah boros. Boros artinya menggunakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Boros itu sangat merugikan, ya. Allah membenci anak yang boros. Kita tidak boleh boros, ya. Kemudian kita mulai masuk kepada tugas pada halaman 85. Nih, 85. Jika kalian punya buku paketnya, kalian boleh isi di buku paketnya di sini. Jika kalian tidak punya, kalian isi di buku agama yang sudah kalian isi minggu kemarin ya. Ayo berlatih. Apa manfaat membaca? Sebutkan contoh perilaku rendah hati. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh perilaku boros. Kalian isi ya. Kemudian yang B-nya, tanggapilah pernyataan-pernyataan nih bahwa ini sesuai keyakinanmu. Nomor 1, aku suka membaca sehingga bila ada kesulitan pelajaran, aku bisa mencari jawabannya. Nah, kalian harus jujur. Nomor 1, suka membaca. Jawabannya pilih satu di checklist aja ya. Suka, tidak suka, tidak tahu ya. Alasan sukanya apa? Kalau kalian isi tidak sukanya, kenapa tidak suka membaca? Kalau tidak tahu, kenapa tidak tahu? Ya, kalian isi juga di sini yang tabelnya ya. Oh iya, ini jawabannya setuju, tidak setuju, dan tidak tahu ya. Nah, jadi untuk tugas hari ini adalah pada halaman 85 yang punya buku paketnya, kalian isi langsung di buku paketnya. Yang tidak punya, isi di buku agama. Setelah isi, difotokan kemudian dikirim ke Pak Ibnu ya. Bapak tunggu sampai hari Selasa sampai jam 5 sore ya. Bapak tunggu tugasnya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Setelah materi ini beres, sepertinya minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian ya. Ulangan hariannya 2 materi, yang hari ini dan yang minggu kemarin. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada yang bertanya, silakan WA Pak Ibnu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.